Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa lagi di channel penuh berkah ini. Semoga sahabat dalam kondisi sehat walafiat, berkah atas apa yang diusahakan, dan bahagia bersama keluarga. Kita berdoa semoga rezeki yang masih jauh didekatkan, yang masih di atas langit diturunkan, yang masih di dalam bumi dimunculkan, yang sudah dekat dimudahkan dan diberkahkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan bahasan kali ini, bagi sahabat yang belum like, subscribe, dan share video ini, silakan untuk like, subscribe, dan share video ini. Mari kita jadikan channel ini sebagai ladang berkebaikan. Semoga banyak orang yang tercerahkan setelah menyaksikan tayangan dalam video ini. Kita akan membahas terkait dengan keberadaan berhala di sekitar Ka'bah. Tokoh Amr bin Luhai merupakan orang yang pertama kali menyebarkan ajaran menyembah berhala di seluruh jazirah Arab. Dialah yang bertanggung jawab merubah ajaran tauhid menjadi menyembah berhala. Sejak itu, orang-orang Arab meletakkan patung dan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan di sekitar Ka'bah. Bahkan sebagian kabilah Mekah mempunyai mata pencaharian sebagai pembuat patung dan berhala. Mereka tetap memperbolehkan kabilah atau kelompok lain untuk menunaikan haji ke Baitullah tanpa membedakan agama dan kepercayaan. Para pemeluk agama tauhid termasuk agama Masehi masih terus menjalankan ritual haji ke Ka'bah. Saat itu kondisi Ka'bah sangat memprihatinkan. Dindingnya dipenuhi puisi dan lukisan. Bahkan lebih dari 360 berhala terdapat di sekitar Ka'bah. Selama periode haji itu, suasana di sekitar Ka'bah layaknya seperti sirkus. Laki-laki dan perempuan mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Mereka menyatakan harus menampilkan diri di hadapan Allah dalam kondisi yang sama seperti saat lahir. Doa mereka menjadi bebas, tak lagi tulus menyembah Allah. Bahkan berubah menjadi serangkaian tepuk tangan, bersiul, dan meniup trompet dari tanduk hewan. Kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik telah diselewengkan oleh mereka dengan kalimat tambahan yang berbeda maknanya. Lebih parah lagi, darah hewan kurban dituangkan ke dinding Ka'bah dan dagingnya digantung di tiang sekitar Ka'bah. Mereka punya keyakinan bahwa Allah menuntut daging dan darah tersebut. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan firman-Nya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj 37. Para peziarah bebas bernyanyi, minum arak, melakukan zina, dan perbuatan amoral lainnya. Lomba puisi adalah bagian utama dari seluruh rangkaian haji. Dalam kompetisi ini, setiap penyair akan memuji keberanian dan kemegahan sukunya. Mereka menyampaikan cerita yang berlebihan, kepengecutan, dan kekikiran suku-suku lainnya. Ada juga kompetisi dalam kemurahan hati. Masing-masing kepala suku akan menyediakan kuali besar dan memberi makan para peziarah. Tujuannya agar bisa menjadi terkenal karena kemurahan hati mereka. Mereka telah meninggalkan, menodai, dan menyelewengkan ajaran suci Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak menyembah Allah semata. Keadaan menjadikan itu berlangsung selama kurang lebih 2000 tahun. Tetapi setelah periode panjang ini, terjawablah oleh doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercantum dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab
dan al-hikmah as-sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah 129. Nabi Muhammad tidak hanya membersihkan Ka'bah dari segala kotoran, tetapi juga mengembalikan kemurnian ibadah haji sesuai tuntunan Allah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai jawaban atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Selama 23 tahun Nabi Muhammad SAW menyebarkan pesan tauhid, pesan yang sama seperti yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam dan semua nabi pendahulunya untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Terdapat perintah khusus dalam Al-Quran yang diturunkan dalam rangka menghilangkan semua upacara palsu yang telah merajalela pada masa sebelum Islam. Semua tindakan tidak senonoh dan memalukan itu sangat dilarang. Sebagaimana dalam pernyataan Allah dalam Al-Quran, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak diperbolehkan rafath, mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh, perbuatan fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Quran Surah Al-Baqarah 197. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang mampu, terutama kaum Ansor, pribumi Madinah, yang tidak dikenali oleh orang-orang Mekah, untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan manasik Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak mengerjakan amalan-amalan yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Ketika kembali dari haji, kaum Ansor melapor kepada Rasulullah SAW bahwa mereka mengerjakan sa'i dengan keraguan. Di tengah mas'a, jalur sa'i antara Safa dan Marwah, terdapat dua berhala besar Asaf dan Na'ilah. Oleh karena itu turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesungguhnya Safa dan Marwah itu sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa berhaji ke Baitullah atau berkunjung umroh, tidak salah baginya untuk bolak-balik pada keduanya. Dan barang siapa menambah kebaikan, maka sesungguhnya Allah maha pembalas syukur lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 158. Ayat inilah yang akan sering dibaca oleh para jamaah haji ketika melakukan sa'i. Pada bulan April 628 Masehi atau Zulkaidah 6 Hijriah, Rasulullah bermimpi menunaikan umroh ke Mekah. Beliau mengajak para sahabat untuk mewujudkan mimpi tersebut. Rasulullah dengan disertai 1.500 sahabat berangkat menuju Mekah, mengenakan pakaian ihram dan membawa hewan-hewan kurban. Kaum musyrikin Quraisy mengerahkan pasukan untuk menghalangi, sehingga rombongan dari Madinah tertahan di Hudaybiyah 2 km di sebelah barat laut Mekah. Kaum Quraisy mengutus Suhail ibnu Amr untuk berunding dengan Rasulullah. Suhail mengusulkan antara lain kesepakatan gencatan senjata dan kaum muslimin harus menunda umroh dengan kembali ke Madinah. Tetapi tahun depan akan diberikan kebebasan melakukan umroh dan tinggal selama 3 hari di Mekah. Rasulullah SAW menyetujui perjanjian ini meskipun para sahabat banyak yang kecewa. Secara singkat, isi perjanjian tersebut kelihatannya merugikan kaum muslimin, tetapi sesungguhnya secara politis sangat menguntungkan bagi kaum muslimin. Perjanjian Hudaybiyah merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam, karena untuk pertama kalinya kaum Quraisy di Mekah mengakui kedaulatan kaum muslimin di Madinah. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, turunlah wahyu Allah sebagai berikut. Sungguh Allah akan memenuhi mimpi Rasulnya dengan sebenar-benarnya, bahwa kamu akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dengan aman. Kamu akan mencukur kepalamu atau menggunting rambut, menyelesaikan umrah,
dengan tidak merasa takut. Dia mengetahui apa yang tidak kau ketahui, dan dia menjadikan selain itu sebagai kemenangan yang dekat. Quran Surah Al-Fat ayat 27. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, tahun berikutnya Maret 629 Masehi atau Zulkaidah 7 Hijriah, Rasulullah SAW beserta para sahabat untuk pertama kalinya melakukan umroh ke Baitullah. Ketika rombongan Rasulullah SAW yang berjumlah sekitar 2.000 orang memasuki pelataran Ka'bah untuk melakukan tawaf. Orang-orang Mekah berkumpul menonton di Bukit Qubais dengan berteriak bahwa kaum muslimin kelihatan letih dan pasti tidak kuat berkeliling 7 putaran. Mendengar ejekan ini, Rasulullah bersabda kepada para jamaahnya, "Marilah kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita kuat." Bahu kanan kita terbuka dari kain ihram dan kita lakukan tawaf sambil berlari. Sesudah mencium Hajar Aswad, Rasulullah SAW dan para sahabat memulai tawaf dengan berlari-lari mengelilingi Ka'bah sehingga para pengejek akhirnya bubar. Pada putaran keempat, setelah orang-orang usil di atas Bukit Qubais pergi, Rasulullah mengajak para sahabat berhenti berlari dan berjalan seperti biasa. Inilah latar belakang beberapa sunnah tawaf di kemudian hari. Bahu kanan yang terbuka serta berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama khusus pada tawaf yang pertama. Selesai 7 putaran, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, kemudian minum air Zam-Zam dan akhirnya melakukan tahallul, menghalalkan kembali atau membebaskan diri dari larangan-larangan ihram dengan menyuruh Tirosh mencukur kepala beliau. Ketika masuk waktu zuhur, Rasulullah SAW menyuruh Bilal bin Rabah naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Suara azan Bilal menggema ke segenap penjuru sehingga orang-orang Makkah berkumpul ke arah suara aneh yang baru pertama kali mereka dengar. Kaum musyrikin menyaksikan betapa rapinya saf-saf kaum muslimin yang sedang bersolat berjamaah. Hari itu 17 Zulkaidah 7 Hijriah atau 17 Maret 629 Masehi, untuk pertama kalinya azan berkumandang di Mekah dan Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat di depan Ka'bah. Sesuai dengan isi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW dan para sahabat yang hanya 3 hari berada di Mekah kembali ke Madinah. Tetapi umroh 3 hari yang dilakukan kaum muslimin di Mekah menimbulkan kesan yang mendalam bagi orang-orang Quraisy. 3 orang terkemuka Quraisy yaitu Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Uthman bin Tolhah menyusul ke Madinah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Di kemudian hari, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 634 sampai 644 Masehi, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memimpin pasukan Islam membebaskan Suriah dan Palestina, serta Amr bin As radhiyallahu anhu membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi. Uthman bin Tolhah radhiyallahu anhu dan keturunannya kelak diberi kepercayaan oleh Rasulullah untuk memegang kunci Ka'bah. Sampai hari ini, meskipun yang menguasai dan memelihara Ka'bah berganti hingga dinasti Saudi, kunci Ka'bah tetap dipegang oleh keturunan Uthman bin Tolhah radhiyallahu anhu dari Bani Syaibah. Beberapa bulan sesudah Rasulullah SAW umrah, kaum Quraisy melanggar perjanjian gencatan senjata, sehingga pada 20 Ramadan 8 Hijriah 11 Januari 630 Masehi, Rasulullah beserta sekitar 10.000 pasukan menaklukkan Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Bahkan Rasulullah memberikan amnesti kepada warga Mekah yang dahulu memusuhi muslimin. Tiada balas dendam bagimu hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian
dan Dia paling penyayang di antara para penyayang. Demikian sabda Rasulullah SAW mengutip ucapan Nabi Yusuf alaihissalam yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 92. Akibatnya seluruh kaum Quraisy masuk Islam. Kemudian turunlah surat An-Nasr. Tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Quran Surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Dengan jatuhnya kota Mekah ke tangan umat Islam, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pemusnahan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah dan membersihkan ibadah haji dari unsur-unsur kemusyrikan serta membalikannya kepada syariat Nabi Ibrahim yang asli. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan umroh 2 kali, yaitu ketika menaklukkan Mekah serta ketika beliau pulang dari perang Hunain, ditambah dengan umroh pada tahun sebelumnya. Berarti Rasulullah sempat melakukan umroh 3 kali sebelum beliau mengerjakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Pada bulan Zulhijjah 9 Hijriah atau Maret 631 Masehi, Rasulullah mengutus sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin ibadah haji. Rasulullah sendiri tidak ikut karena beliau sibuk dalam menghadapi perang Tabuk melawan pasukan Romawi. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan perintah untuk mengumumkan dekrit yang baru saja diterima oleh Rasulullah SAW. Dekrit tersebut menyatakan bahwa mulai tahun depan kaum musyrikin dilarang mendekati Masjidil Haram dan menunaikan ibadah haji karena sesungguhnya mereka bukanlah penganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dekrit tersebut dikeluarkan Rasulullah berdasarkan firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah 28. Demikian sahabat sekalian, serial